Udah nih. Nah, Udah nih. halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di puncak, kita lagi mastermind. Satu malam 2 hari. Nih pagi hari di hari kedua. Saya mau coba kulik teman saya satu-satu. Kita ada bertujuh ya, berenam bertujuh lah gitu. Kita punya expertise masing-masing. Bismillah kita punya pengalaman masing-masing. Yang pengalaman itu kita bagikan ke teman-teman biar ya teman-teman merasakan benefitnya lah. Karena gini, orang berbisnis itu suka ada blind spot ya mas ya. Suka ada buntu, suka ada ini harusnya diapain lagi sih. Nah kadang-kadang sekedar cuman kita dengerin cerita orang yang udah jalan duluan itu kita ke-trigger gitu, ada ide-ide baru. Nah ini bersama saya lagi ada Mas Rangga. Mas Rangga ini adalah digital marketer sejak 2015, udah berpengalaman ya hampir belasan tahun lah. Nah sekarang beliau banyak ininya, bisnisnya banyak lah intinya. Saya nggak bisa ceritain satu-satu. Jadi kita akan kulik secara karena udah pengalaman 11 tahun, artinya framework yang beliau kerjakan bismillah tuh teruji gitu ya. Alhamdulillah. Kita coba tanya, kira-kira sih apa sih yang jadi framework utama dari digital marketing sehingga dari dulu sampai sekarang tuh bisa sustain? Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hanif atas waktunya dan kesempatan ini. Asik. Kalau tadi pertanyaannya framework ya. Sebenarnya saya belajar tentang framework itu memang khususnya digital marketing saya banyak belajar dari Mas Denny Santoso. Karena waktu saya ikut Mas Denny Santoso itu 2016 itu kelas termahal pada saat itu ya. Saya harus investasi 12 juta. Lagi struggle 12 juta mungkin 12 bulan lumayan ya. Iya. Dan tapi saya kenapa berani mau ikut karena memang saya punya prinsip belajar dari yang terbaik kayak gitu. Nice. Itu bagus tuh. Dari yang terbaik. Akhirnya saya coba ikut dan alhamdulillah atas izin Allah gratis. Gratis kok bisa? Itu. Ya nih. Memang pada saat itu Mas Denny Santoso itu bikin giveaway. Pernah ada belum masuk gini tentang digital marketing ID kan. Syaratnya adalah selama 30 hari itu bikin copywriting. Di mana? Di Facebook. Di Menceritakan status gitu. Status dulu kan di Facebook kan. Alhamdulillah karena tadi daripada gue ngeluarin duit karena tadi berat 2016 waktu pada saat itu masih struggle agak berat dan akhirnya gue memutuskan untuk ikut challenge itu. Giveaway dan gue bikin setiap hari itu. Nanti teman-teman bisa lihat nanti gue kasih screenshotnya nih giveaway-nya postingannya kayak gini nih. Gue selama 30 hari bikin copywriting. Copywriting-nya tuh untuk apa? Untuk produk apa? Untuk buat tentang kenapa gue harus ikut itu. Way-nya apa? Way-nya ya. Way-nya apa? Kenapa gue harus ikut digital marketing? Dan biasanya orang cuman bikin sekali, gue 30 hari berturut-turut. Nah, jadi kuncinya adalah framework-nya kita harus bisa beda. Nah, ketika tadi nyambung tentang rumus framework-nya, yang selalu gue pikirin adalah pembedanya apa. Jadi ketika kita mau main produk apapun, prinsipnya mau produk digital, fisik segala macam, hal yang harus dipikirkan pertama kali adalah pembedanya apa. Dan itu adalah satu pembeda yang bisa kita jalanin dan orang pun akan inget. Makanya itu udah gue lakukan juga pada saat waktu gue di kelas giveaway itu gue ikut. Dan yang dipelajari apa tuh kelasnya? Nah, ada framework tentang funnel. Funnel. Terus kita mengetahui behavior funnel ya. Mungkin teman-teman pernah lihat juga di YouTube-nya Coach Denny Santoso tentang cold, warm, hot. Itu mungkin teman-teman tahu. Dan memang kita harus punya positioning atau tadi gue bilang pembeda. Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Nah itu memang harus dipelajarin juga. Harus dipelajari dan didefinisikan ya. Jadi kan sekarang persaingan makin ketat, si audiens makin mudah jenuh. Jadi kita harus cari pembeda dan kita harus memposisikan brand kita itu biar terus relate sama audiens yang terus berubah behaviornya. Betul, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita harus tahu market itu sedang butuh apa saat kita mau develop produk.
Oh, ini ke produk nih ya? Iya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang baru banget mulai, ini penting karena produk itu nentuin ibaratnya masa depan bisnis lah gitu ya. Karena kalau kita salah milih produk, akhirnya kita capek doang gitu. Jadi marginnya nggak oke, marketnya nggak ada, itu jadinya membuang bensin doang gitu. Nah ini masalah nggak akan mention masalah produk, gimana milih produk itu biar apa namanya ya, biar kita bisnisnya tuh ibaratnya gampang lah gitu ya, gampang diterima sama pasar. Ya Mas. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu dari pengalaman gue ya, dari pengalaman gue sendiri, gue selalu berangkat dari 3 kategori bisnis ini. Jadi atau di 3 kategori produk ini yang dimana memang banyak orang butuhin. Pertama di ngomongin tentang cepat kaya segala macam. Zaman dulu mungkin teman-teman pasti tahu tentang bisnis model multi level marketing itu gede banget. Mungkin 2013 ke bawah itu multi level marketing itu pasti lagi FOMO banget ya. Angle biar kaya gitu ya. Financial freedom. Nah sekarang berubah jadi modelnya affiliate. Nah itu juga banyak orang memanfaatkan itu affiliate untuk salah satu starting angle segala macam. Kedua tentang kesehatan. Nah kesehatan itu selalu evergreen dan kesehatan itu memang dibutuhkan. Nah ngomongin tentang kesehatan, setiap generasi itu punya problemnya masing-masing. Oke. Gua sebagai boomers, milenial dong, milenial itu punya problemnya adalah di kaki. Kalau milenial saat ini ya, di kondisi saat ini 2022 ya, kaki udah mulai rapuh lah gitu ya, segala macam, otot segala macam. Milenial. Dan di Gen Z yang gede banget marketnya itu punya keluhan kesehatan tentang GERD dan ginjal. Oke, ngopi mulu ya. Ngopi mulu karena ginjal. Kalau Mas bisa milih nih market, mendingan generasi apa? Milenial atau Gen Z atau boomers? Nah, itu kalau saat ini yang paling gede ininya lah marketnya. Gen Z. Karena dia selalu bertumbuh marketnya. Bertumbuh tapi duitnya belum ada gimana? Artinya untuk kesehatan ya? Dalam kata kutip gini, kalau tadi parameter nggak punya duit, boomers ada nggak punya duit? Ada juga. Ada. Milenial ada juga. Jadi nggak bisa kita dihitung itu. Iya kan? Karena itu kan ambigu. Karena gini, Gen Z kan dia belum aware sama kesehatan biasanya. Oke, terus? Ya. Milenial sama boomers apakah lebih gurih gitu kalau umpamanya di market kesehatan? Oke, kalau tadi konteksnya tadi kesehatan itu lebih menurut gue tuh lebih gurih memang baby boomers dan milenial. Iya, karena udah ada karena problemnya. Buying purchase-nya tinggi. Kalau milenial sama boomers buying purchase-nya, tingkat pembelinya karena tadi kan mungkin udah mampu. Nah, tapi baby boomers itu susah untuk menerima produk baru. Biasanya dia punya preferensi sendiri. Nah, tapi kalau Gen Z masih punya trial error, jadi gampang. Jadi kalau kita brand baru pun bisa masuk gitu. Bisa masuk. Nah, itu. Nah, tadi kedua kan kesehatan, ketiga adalah keharmonisan dengan rumah tangga segala macam. Nah, jadi selalu dari angle itu yang gua ambil dari sisi ketika kita mau menentukan produk. Nah, gini, masalahnya paling cuan nih produknya dari niche apa? Hubungan, kesehatan atau wealth atau tadi hubungan itu ambigu ya, bisa tadi tentang skincare itu termasuk hubungan bukan kesehatan ya, beda karena angle-nya kan kecantikan buat ke suami atau gampang buat dia tampil buat diterima. Sebenarnya masalah hubungan juga ini tuh lebih luas sekarang karena sekarang tuh era sosial media kan. Jadi kita tuh berhubungan gak cuma sama orang-orang yang kita kenal. Ya kan, jadi sebenarnya kalau bisa masuk ke niche-nya relationship ini bakal oke banget ya Mas. Gede banget. Skincare terutama karena kita ngelihat banyak teman-teman kita udah pada sukses di bisnis skincare. Tapi kalau sekarang masuk skincare gimana menurut Anto? Kalau saat ini kalau memang punya tadi produk yang nggak terlalu unik, terus nggak punya keunggulan secara produk atau sama aja daripada kompetitor, bahkan kompetitor lebih bagus secara produk, dia nggak usah masuk.
Ini nggak usah, karena udah merah nih. Karena udah merah banget. Karena kalau maksain itu bakalan susah. Jadi kalau main di area skincare itu kan banyak perawatan, bisa di muka, di badan, di kaki, itu kan termasuk ke perawatan skincare semua. Nah, tapi banyak orang ketika ngomong skincare cuma di muka, padahal ketek pun juga bisa. Untuk ketek care namanya kan. Nah, terus gimana? Apakah masih bisa untuk bersaing? Bisa, asalkan produknya unik. Nah, maksudnya produk unik gimana? Contoh gini, lu membuat new kategori. Anggaplah misal nih, kayak dulu sedikit cerita, gue punya brand. Nah, dulu kategori toner, mungkin teman-teman tahu toner dari zaman dulu tuh water base. Ya kan, tahu toner ya Mas ya? Water base kan, ya kayak air gitu kan, itu istilahnya water base. Gue bikin toner tapi liquid. Nah, itu neo kategori, tapi tetap toner. Dan liquid maksudnya gel. Iya, gel itu liquid, itu gel, kayak gel gitu. Nah, itu namanya neo kategori. Jadi punya keunikan. Nah, bisa dari sisi produknya. Contoh serum. Atau temen gue bikin serum. Ketika bikin serum muka kan kebanyakan kan. Akhirnya dia bikin serum buat kaki. Nah, itu neo kategori itu. Nah, terus juga ada temen gua dulu pemutih ketiak. Dulu kan modelnya tahu itu. Serbuk. Iya kan? Kayak apa sih namanya itu ya? Pokoknya pakai kayak bedak gitu kan. Akhirnya dibikin gel. Nah, itu keunikan dari sisi produk. Nah, jadi harus pastikan produknya unik dulu. Harus ada pembeda daripada kompetitor gitu. Ya, berarti masuk ke market yang masih green gitu ya. Skincare tapi lebih spesifik ke apa gitu. Betul. Ya. Ke apa produk kategori tadi. Dan tadi terakhir nih, mungkin teman-teman ini yang jadi dia nggak didapetin di mana-mana, mungkin di video ini aja. Nah, jadi ketika ingin riset produk itu terpakunya jangan cuma di marketplace Indonesia, tapi marketplace Asia. Kayak misal nih, cek juga misal mau main produk apa, lihat di daerah Thailand, lihat di daerah Hong Kong seperti apa, Malaysia, Cina udah pasti kan supply chain marketnya Cina, itu kan di luar. Lihat produk-produk luar segala macam, yang cari keunikannya, habis itu bawalah ke Indonesia. Karena kebanyakan seperti itu. Karena Indonesia biasanya agak telat. Gitu ya. Jadi teman-teman harus rajin risetnya itu. Ketika punya problem di Indonesia, misal kategori ngelihat problem, misal sesimpel contoh melihat wah ternyata ada permasalahan sendi nih. Sendi itu kan obatnya kebanyakan kapsul. Akhirnya bikin krim. Bisa nggak bikin sabun? Bisa juga. Belum ada sabun sendi. Bisa nggak? Bisa. Itu new kategori. Tapi kita lihat problemnya dulu nih. Pennya orang lagi banyak keluhnya tentang ini nih. Jadi apalagi dengan cara AI, dikembanginnya dengan cara AI nanti. Ingredient apa yang cocok untuk kita ini? Nah, itu lebih banyak. Makanya teman-teman harus lihat di AI juga. Nah, AI yang sering gue pakai adalah untuk ngeriset Perplexity. Nah, itu Perplexity. Nah, itu buat teman-teman ngeriset. Bukan ChatGPT lagi, bukan. Nah, beda. Karena dia lebih dalam Perplexity itu. Untuk riset produk tuh ya. Iya, analisa lebih dalam. Kalau umpamanya pakai tools terparti kayak kalau data gitu kan gini, jadi kita mau masuk ke satu market kan kita harus tahu gambaran penjualannya berapa, terus omsetnya berapa. Nah, itu kalau kita pakai kalau data itu valid, tapi kan kita lihat marketnya lagi butuh ini, berarti kategori apa. Oh, ternyata lagi butuh ini, berarti kan harus kita nggak bisa secara produknya. Kalau produknya pasti kan kita akan detek sama dia. Tapi kalau kita dia kategorinya apa ya, dengan problem ini kita lihat lagi ke luar. Cara berpikirnya kayak gitu. Jadi marketnya itu, audiensnya itu, tapi pilih angle produknya yang lain. Iya, lihat dari angle di luar. Oke, wadah. Ini dari pengalaman 15 tahun digital marketing. Alhamdulillah Mas Rangga ini termasuk teman saya yang terus bismillah growth-nya dari tahun ke tahun. Antum sekarang yang ada. Wah, jangan dulu. Kan? Jangan tahu semoga Allah jaga dan berkahi di beliau ya. Ada lagi mau disampaikan Mas Rangga? Udah sih, tapi terakhir mungkin kata-kata terakhir
ketika teman-teman ingin memulai apapun kondisinya saat ini, memang yang paling terpenting untuk saat ini adalah ketika mau ngejalanin bisnis online atau mau bisnis di digital marketing, untuk saat ini harus growth mindset, harus benar-benar adaptasi. Karena kenapa? Karena cepat banget sekarang itu. Dan dimana dulu untuk melakukan perubahan itu bisa 2 tahun, 3 tahun, tapi ini ketika kita telat untuk belajar, cari tahu perubahannya, dunia akan cepat berubah. Jadinya untuk teman-teman, bukan siapa yang paling pinter, bukan siapa yang paling tahu informasi, tapi siapa yang paling cepat eksekusi gitu. Jadi ketika tahu informasi, eksekusi lebih cepat, karena gamenya adalah kita harus cepat mengeksekusi. Karena di luar sana itu banyak orang yang mengeksekusinya cepat. Jadi ketika teman-teman tahu dapat di apapun, langsung eksekusi. Karena ketika teman-teman menunda, di luar sana banyak orang-orang yang udah cepat eksekusi. Dan pelajarin ilmunya dulu, baru teman-teman bisa ngejalanin. Jadi ilmu itu lebih penting. Biar tidak nabrak-nabrak. Ya intinya belajar terus, growth mindset ya, belajar terus, sama networking ya Mas Kaka ya. Kayak kita ini lagi networking, mastermind. Jadi ya pengusaha itu kita harus sering banget ngobrol kayak gini biar kita juga ada aha moment. Jadi kalau saya di bisnis mungkin beda bisnis sama masyarakat, tapi ada hal yang bisa diadaptasi dari satu sama lain gitu ya. Itu pentingnya kita ngumpul mastermind kayak gini. Mungkin nanti kita bikin lagi nggak? Iya, insya Allah. Karena memang kalau gue punya belief ini Om, sedikit sharing belief itu ketika sedang nggak punya duit, misal gue stuck secara finansial, yang gue upgrade itu adalah wawasan gue sama circle. Wawasan circle, karena memang wawasan dan circle itu akan mengikuti isi rekening. Bukan pinjol ya, bukan? Ini mindsetnya gitu, bukan ya kalau gue punya beliefnya kayak gitu. Dan itu memang gue harus dari dulu. Wawasan dan circle. Wawasan itu tadi kan belajar, eksekusi segala macam kan banyak. Circle yang pertemanan. Oke, Masya Allah daging nih. Podcast pagi ini sebenarnya daging. Terima kasih Mas Rangga untuk dari ilmunya, dan berkah selalu bisnisnya, Allah mudahkan. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di teman saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 18. 18 menit. Iya. Lama banget Pak. Cut ya. Cut.